Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan pariwisata sumber pendapatan asli daerah. Bang Leo sendiri mungkin ada tips ya atau mungkin saran dan strategi nih agar pariwisata kita juga menjadi sektor unggulan nantinya dan juga bisa dinikmati oleh generasi nantinya ya kan, seperti apa? Adakah strategi khusus? Ya, yang kita lihat dari kota-kota lain itu mereka sangat aware, sangat peduli namanya sama investor. Jadi apapun itu investornya, mau dia hotel, mau dia restoran, kafe atau mungkin berbentuk hal lain. Jadi sangat welcome, tidak dipersulit, tidak diminta upeti juga, tidak dibuat macam-macam, perizinan oke, gitu-gitu kan. Dan kalau misalnya kita masih berkutat misalnya, oh jangan di sini ini hutan lindung, jangan di sini ini daerah misalnya tidak boleh untuk dibangun dan sebagainya. Ya sama AMDA-nya, sama ahli lingkungannya, sama dinas-dinasnya itu dilihat ini memang boleh atau tidak. Jangan sampai misalnya kayak Wisma Daerah kan kabarnya terlalu dekat dengan pantai ya Mbak ya, akhirnya tidak berlanjut. Jadi jangan sampai hal misalnya kesalahan-kesalahan seperti itu yang bikin investor jadi rugi atau apa. Jadi dibuat menarik, ada kebijakan dari pemerintah daerah bagaimana investor itu tertarik untuk berinvestasi di Bengkulu dengan segala macam kemudahannya gitu. Jadi perizinan yang gampang dan tidak dipersulit, tidak minta upeti dan sebagainya. Jadi itu yang pertama, bagaimana investor itu tertarik ke Bengkulu untuk membangun Bengkulu dengan apa yang dia bisa. Yang kedua yang ingin saya sampaikan juga kepada selain investor tadi, jangan sampai Bengkulu itu juga akhirnya jadi tidak dikenal oleh masyarakat gara-gara kita susah untuk investasi. Baik, kalau dari Mbak Maya mungkin ada strateginya seperti apa sih agar kita bisa meningkatkan potensi wisata di Bengkulu ini? Apalagi kan kita kan juga banyak ya wisata alam ada gitu kan. Kalau yang mau ke pantai ada pantai, kalau yang mau ke daerah pegunungan ada gitu kan. Betul. Jadi tadi saya sampaikan bahwa banyak sekali sebetulnya strategi-strategi dari hal yang kecil-kecil tadi saya sampaikan. Bagaimana caranya kita membuat satu program yang melibatkan beberapa unsur. Jadi tidak harus semuanya digaungi oleh pemerintah. Pemerintah kita sudah cukup berusaha dengan baik ya. Apalagi tadi yang disampaikan oleh Bang Leo bahwa sekarang itu pemerintah itu bahkan membuat keleluasaan berinvestasi di bidang wisata. Misalkan pemanfaatan hutan lindung selama memang memenuhi aturan. Gini, jadi boleh selama memang ada ketentuan-ketentuan. Karena ini kategori ada hutan lindung, karena nggak bisa Mbak ya. Mbak Agnes, Bengkulu ini hutannya sudah menjadi salah satu cadangan karbon UNESCO. Jadi kita nggak bisa berlaku seenaknya. Ada hal-hal yang memang harus kita jaga karena tadi kita itu menjadi salah satu paru-paru dunia. Jadi itu yang masyarakat kita harus tahu betul bahwa kita berbangga hati loh, kita punya hutan hujan tropis yang betul-betul masih alami dan itu menjadi sumber karbon untuk orang di dunia ini seperti itu. Nah, yang kedua tadi membuat program-program. Bagaimana caranya? Ya, saya tuh berharap kalau di organisasi kami Masyarakat Sadar Wisata ini kami bisa menduplikasi program-program yang dikembangkan di pusat itu ke daerah. Jadi dari pemerintah, dari MOU dengan Kementerian Pariwisata, turun ke provinsi, turun ke kabupaten, turun ke desa-desa. Sehingga informasi tentang bagaimana cara mengelola wisata dengan baik itu diterima gitu. Kemudian bekerja sama dengan pariwisata bahwa setelah membuat wisata, yang paling sulit itu adalah mempertahankan. Bagaimana pengelola ini diberi atau dibimbing dengan informasi yang betul, bagaimana cara mengelola keuangannya, bagaimana cara mengelola lingkungannya, bagaimana cara mengelola si wismannya supaya dia repeat order nih, balik lagi kan gitu. Jangan sampai kita tuh jadi sepi kalau kita tuh nggak jemput bola. Kalau bisa sih pemerintah atau siapapun di diri kita itu, dinas atau instansi lainnya untuk buat acara di Bengkulu tiap bulan gitu kan, ada kongres inilah, rakernas inilah, munas organisasi inilah. Jadi
kalau bisa tiap minggu ya kenapa tidak? Oke lah, mungkin tiap bulan ini di Bengkulu ada apa. Jadi tamu-tamu itu datang ke Bengkulu. Kenapa Palembang bisa terkenal, bisa ramai? Karena mereka berani buat PON, berani buat SEA Games, berani buat Olimpiade Muslim gitu kan, SEA Games bahkan Asian Games. Jadi ya Bengkulu kecil-kecil dulu lah apa gitu. Kalau dulu kita sempat STQ, MTQ, Ya, apalagi MTQ, Bengkulu misalnya buat apa lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita berani mengundang tamu, paling tidak ekonomi bergerak juga. Hotel penuh, restoran penuh, misalkan tempat-tempat wisata penuh. Jadi kita berani dulu gitu. Nah kan kita juluk dulu, jemput bola dulu gitu. Bengkulu bisa ini loh gitu kan. Karena ya kalau misalnya hotel kita juga sudah lumayan, sudah ada beberapa hotel yang bagus kan. Nah, kenapa kita tidak berani untuk membuat acara-acara seperti itu? Oh, saya tambahkan sedikit Mbak Agnes. Sedikit menambahkan dari yang dimasukkan oleh Bang Leo ya. Jadi mungkin kalau membuat acara skala nasional mungkin kita punya keterbatasan. Tapi banyak event-event yang ibarat kata narasumbernya itu dari pusat ya, dari luar. Nah, kenapa tidak setiap ada event yang ada di Bengkulu ini itu ada satu hari yang memang dikhususkan. Kalau ini kan enggak, karena biasanya nih kalau saya mengikuti event-event yang ada di pusat, di nasional itu memang ada satu hari sebelum atau setelah itu yang memang di range waktunya untuk wisata. Benar-benar. Gitu loh. Jadi enggak perlu kita searching, tapi panitia sudah menyiapkan bahwa yang hadir lebih dulu pilihan wisatanya adalah ini, dan itu dibuat dalam paket-paket yang ekonomis gitu loh, nggak yang mahal-mahal. Apalagi kalau Bengkulu tuh bisa ekonomis banget loh, karena kan selangkah sana udah nyampe ke situ, seselangkah sini Tidak terlalu jauh ya sana. seperti kata-kata Bener. lainnya. Kalau di bidang olahraganya misalnya kita nggak mampu misalnya buat PON karena banyak mungkin faktornya. Misalnya kita buat kecil dulu, misalnya lomba poli pantai kita bagus ya Mbak ya. Atau misalnya lomba layang internasional atau apa gitu-gitu kan yang memang kekuatan kita gitu. Nah misalnya di Curug kita punya arung jeram atau apa lomba itu gitu. Atau lomba para layang atau jadi kekuatan kita nggak bisa juga memaksakan misalnya kita nggak punya fasilitas ini kita paksain ya kita juga yang salah katanya maksudnya kekuatan kita apa nih misalnya kita sungai laut nah dimanfaatkan itu untuk misalnya event-event berstandar nasional atau mungkin regional dulu gitu. Jadi beranikan diri untuk bisa mendatangkan orang Iya. Betul, kita harus mendatangkan Wisman dulu ke sini. Kalau orang sudah datang melihat tertarik maka dia akan bercerita. Iya. Maka biarlah cerita itu yang kemana-mana. Dari promosi paling terbaik itu dari kesaksian mulut ke mulut. Bukan cuma dari media sosial, tapi mulut ke mulut pun juga masih ya sekarang ya. Apalagi sekarang tuh ya dengan kecanggihan teknologinya juga kan. Berarti emang sebenarnya di tempat wisata ini sebaiknya juga diadakan event ya. Iya. Seperti misalnya kalau di Dinas Pariwisata itu kalender of event misalnya dalam sebulan betul. sekali itu seperti ada apa? di mana aja sih event-eventnya begitu. Ya perbaiki juga kalau misalnya kita paling masuk ke kalender depan kan festival tabot ya jangan pula misalnya pasar malam kayak mindahin pasar aja. Kalau memang pasar malam tuh memang isinya yang unik-unik juga yang bukan ada di pasar. Ini kayak kesan meninggali kesemerawutan pasar ada di pasar malam. Jadi halnya orang tidak tertarik. Jadi pameran juga kalau bisa jangan ala kadarnya. Ini masih pameran juga ala kadarnya gitu kan membuat masyarakat juga tidak tertarik. Jadi kalau saya tuh bercita-cita tabot itu betul-betul standnya itu untuk orang Bengkulu. Kalau selama ini kan penjualnya Campuran itu kebanyakan dari luar. Jadi kalau kenapa sih orang Bengkulu tidak tertarik? Nah itu menjadi PR untuk Dinas Pariwisata ya. Kenapa pedagang Bengkulu itu tidak tertarik terhadap booth-booth yang dijual gitu kan? Dan juga apakah karena terlalu mahal atau seperti sewanya apa? gitu Betul. ya. Jember punya karnaval Jember kan. Kenapa kita nggak punya itu tuh udah bagus banget Karnes. Kita punya tabot yang seindah itu nggak ada di tempat lain, paling saudaranya di tapi jarang terekspos TVRI, jarang terekspos TV nasional ya. Paling ada di Sumatera Barat yang cuma satu aja kan. Kita tuh ratusan tabot, terus juga misalnya kita buat karnaval apa, drum band atau apa. Jadi sesuatu yang menarik tiap tahun dia tidak membosankan gitu. Dan juga ada unsur daerahnya seperti yang tadi Mbak Maya bilang ada cerita yang misalnya ada UMKM dari Bengkulunya yang memang ciri khas dari masing-masing daerah, misalnya dari Rejang Lebong didatangkan seperti ya masih daerah lain gitu. Itu kan tonjolkan nilai jualnya gitu ya. Oke, kita break dulu, nanti kita bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.